Halo, selamat malam. Balik lagi dengan Rizal Hilman di video tutorial kita tentang HTML dasar untuk pemula. Dan sorry banget saya nggak bisa nyalakan video karena ini udah kemalaman saya recordingnya. Jadi kalaupun video saya dinyalain, hanya bakal menambah mudorot di mana kalian bakal melihat visual yang tidak enak untuk dilihat. Jadi sekarang sih yang penting materinya bisa sampai dan kalian bisa belajar hal baru. Topik hari ini adalah tentang HTML links gitu ya. Nah kalau kalian bingung HTML links itu apa sih? Sebenarnya kalian tanpa nggak sadar, setiap kalian buka sesuatu apapun itu kalian bakal berinteraksi sama yang namanya link. Sebagai contoh, kalau kita mau pergi dari halaman ini ke halaman CSS, itu kita bisa pindah, kita bisa klik, dan kita bisa back karena ada HTML elemen yang namanya links ya, atau bisa dibilang hyperlink gitu. Untuk sintaksnya sendiri itu simple banget. Teman-teman cuma tinggal pakai href gitu. Terus define target URL-nya kemana. Nah, nanti kita bakal coba ada istilahnya external link dan ada istilahnya internal link gitu ya. Nah, kita coba aja langsung mungkin ya di Visual Studio Code. Saya mau buat file baru namanya links.html. Dan seperti biasa HTML ya. Yang kedua HTML links gitu. Nah di sini saya mau coba dulu nih link yang internal link gitu ya. Sintaksnya kan gampang ya, cuma dia ada a doang nih, a href bla bla bla. Terus kalau kita jalan ini hasilnya kayak gini nih. Jadi defaultnya dia bakal ada text underline dan dia warnanya bakal kayak ungu atau biru gitu. Nah coba ya kita misalkan a href, langsung aja tuh a href gitu ya, tujuannya kemana. Nah kalau internal link itu kita bisa ngarahin link ini kepada internal resource yang ada di folder kita. Contohnya kalau saya mau ngarahin seseorang itu yang kalau dia ngeklik teks, misalkan teks form, dia bakal pindah ke halaman form.html gitu ya. Jadi di sini hrefnya kita tinggal bilang aja nama filenya, kan udah di satu folder ya, berarti forms.html. Kecuali file forms.html itu ada di folder multimedia asset, maka harus saya bilang multimedia asset garis miring forms.html. Tapi karena file form.html saya itu ada di satu folder dengan file links.html, maka cukup begini aja. So ini kita save, lalu kita coba buka ya, hasilnya bakal seperti apa. Nah hasilnya bakal seperti ini teman-teman. Jadi dia ada sebuah teks ya yang warna biru dan ada underline ya. Dan kalau saya klik, teman-teman kalau perhatikan di pojok kiri atas browser saya ini, kalau saya arahkan kursornya dia bakal mengarah ke file forms.html. Saya coba klik ya. Nah bener nggak? Nah selamat, kalian udah bikin first hyperlink kalian. Nah, untuk berbicara tentang link, tadi saya sudah bilang ada istilahnya internal link dan external link. External link itu yang kayak gimana sih? Well, external link ya kalau saya definisikan, link yang kalau dia diklik, dia bakal ngarahin kita ke sebuah resource yang berada di luar website kita. Contohnya, kalau saya punya external link, kalau saya ngeklik watch movies, maka dia bakal ngarahin saya ke http://netflix.com save gitu. Terus coba kita refresh. Tadam. Nah pas kita klik dia bakal watch the movie dan bakal mengarahkan kita ke halaman netflix.com gitu ya cara kerjanya link. Jadi kita kenal istilahnya link internal dan link eksternal. Lalu kalau pengen bikin lebih dari 2, 3, 4 link gimana? Ya tinggal key copy aja sih ini ya gitu ya. Misalkan ada pembatasnya, misalkan tables, terus ininya berarti jadi tables gitu ya, dan seterusnya. Save.
Nah, ini kita coba lihat hasilnya seperti apa, dan tara, kita punya dua hyperlinks gitu. Nah, yang menarik dari sebuah link itu dia juga punya sebuah atribut namanya target atribut gitu ya. Jadi target atribut ini kalau misalkan di link kita contohnya yang apa istilahnya yang ahref form.html terus saya tambahin target, dimana kita bisa bilang blank. Nah, makanya setiap kita refresh dan kita klik salah satu link yang punya atribut target, dia bakal membuat kita membuka sebuah tab window baru. Oke. Dan satu lagi mungkin yang saya pengen kasih tahu, links ini tidak hanya bekerja pada teks, melainkan pada semua jenis elemen yang ada di HTML. Contohnya kayak misalkan image gitu ya. Misalkan saya kasih BR lagi, terus saya buat sebuah link href lagi, misalkan kemana ya, ke http google.com mungkin. Terus di dalamnya itu bukan teks tapi sebuah gambar, misalkan ya mg src, kita cari gambar Google aja kali ya, Google logo. Ini kita copy linknya, copy image address, terus kita pastekan source code-nya, terus kita save. Nah, gitu ya teman-teman. Dan kalau kita klik, dan dia bakal mengarahkan kita ke sebuah web page tertentu. So, itu adalah penjelasan tentang HTML links. Nah, di video berikutnya kita bakal ngebuat sebuah mini project yang memanfaatkan knowledge yang udah kita dapat di fase-fase sebelumnya. So, guys, thank you for watching. See you